Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat untuk selalu berusaha meningkatkan prestasi kalian. Mari kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kenikmatan dalam kehidupan kita. Baik anak-anakku semuanya, masih dengan Ustadz Heri untuk pertemuan berikutnya. Ya, pekan ini akan kita pelajari hafalan surat Al-Hasyr ayat 5, 6, dan 7. Ingat, pekan kemarin kalian sudah mempelajari menghafalkan surat Al-Hasyr ayat 2-4. Sekarang kita akan melanjutkan ayat 5, 6, dan 7. Mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, kita langsung saja Ustadz bacakan untuk ayat 5, 6, dan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qada'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fabi'idznillah وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ya, itu tadi surat Al-Hasyr ayat 5-7 yang sudah Ustaz bacakan. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa lebih baik ya, membacanya mungkin lebih teliti. Ya, barangkali kalau ada di antara kalian yang mendengarkan bacaan Ustadz, barangkali ada yang kurang sedikit atau kurang banyak, tolong disampaikan ya. Ya, kita saling memberikan sesuatu yang baik ya, saling nasihat menasehati ya. Ketika kalian menjumpai Ustadz bacaannya kurang benar atau kurang sempurna ya, bahkan banyak kurangnya ya, tolong kalian tegur saja ya. Ya, karena sekarang melalui online ya, kalian bisalah melalui WA, Ustadz ini bacaannya harusnya seperti ini ya. Tidak apa-apa ya, kita saling mengingatkan ya.
Jadi kalau kita saling mengingatkan, bahkan sering dapat nasihat dari orang lain, biasanya semakin matang ya, semakin banyak wawasan ya. Asal ketika kita mendapatkan nasihat, masukan dari orang lain, itu kita selalu berusaha menerima, dan kalau itu bagus maka kita bisa mengikutinya, kemudian bisa untuk diamalkan dan disampaikan kepada yang lainnya, begitu ya. Nah, terutama dalam bacaan Al-Quran ya, kita harus saling melengkapi ya. Jadi bukan berarti Ustadz membacakan terus sudah benar, belum tentu ya, masih banyak kurangnya juga ya, kita sama-sama belajar ya. Nah, tadi di ayat 5, 6, dan 7 Ustadz sudah membacakan. Tolong kalian nanti di rumah dibaca, diulang-ulang ya, diteliti. Bahkan ini ayatnya agak panjang dan banyak bacaan yang harus dibaca 5 harokat ya. Seperti ini ayat berapa, ayat 5 dulu ya, ayat 5 ada bacaan panjangnya, yaitu mad wajib muttasil ya, qaimatan. Nah ini ya, Ustadz sekaligus memberikan penjelasan tentang tajwidnya ya, karena untuk semester 2 sebenarnya ada jam untuk tajwid itu kalau offline ya, tapi karena kita masih online ya, Ustadz selipi di pembelajaran tahfidz ya melalui video ini ya. Yang pertemuan awal kemarin Ustadz sudah menyampaikan setiap huruf yang bertasydid harus ditekan membacanya ya, kecuali huruf nun dan mim. Kalau nun dan mim bukan ditekan tapi didengungkan. Nah sekarang Ustadz penekanannya di ayat berikutnya, yaitu mad wajib muttasil ini, atau mungkin ada mad jaiz munfasil yang 5 harokat. Ini ya, ada tanda layarnya ini, qaimatan. Nah ini panjang. Terus ini ada lagi ala ya, ini mad jaiz, ini mad wajib ya, 5 harokat. Nah, kita menggunakan yang 5 harokat, mad wajib dan mad jaiznya. Kemudian di ayat 6 juga ada wa ma'afa itu ya, itu panjangnya 5 harokat ya. Yang wa ma ini mad jaiz ya. Mad jaiz dengan mad wajib bedanya apa? Kalau mad jaiz itu ketika ada mad tabi'i ya, ada fathah diikuti alif, kemudian diikuti hamzah. Nah, hamzah yang mengikutinya itu tidak satu kata ya, terpisah. Jadi antara ini wama terus terpisah dengan afa. Nah, ini kalau yang afa ini satu kata, ini mad wajib ya. Jadi bedanya apa? Kalau mad jaiz itu terpisah ya, jadi terpisah ada 2 kata. Kalau mad wajib itu dalam satu kata, seperti tadi qaimatan itu satu kata. Afa'a, atau kalau ditartili yang sering kita jumpai adalah ja'a gitu ya. Itu satu kata, mad wajib muttasil. Nah, ini ada lagi fama aujaftum fama itu beda ya. Jadi 2 kata, maka mad jaiz ya, seperti wama ini tadi ya, mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil ya. Kemudian ini yasha'u ya, ini mad wajib, ini satu kata, mad wajib muttasil. Kemudian di ayat 7 ya, di ayat 7 ini kebetulan banyak mad jaiz dan mad wajib ya, yang 5 harokat, maka Ustadz menekankan pada bacaan itu yang 5 harokat ya. Jangan sampai bacaannya yang harusnya panjang 5 harokat dibacanya pendek, yang harusnya hanya 2 harokat malah panjang, atau bahkan yang harusnya panjang pendek, yang harusnya pendek malah panjang. Jadi kebaliknya, jangan sampai seperti itu. Makanya ketika membaca Al-Quran kalian harus betul-betul meneliti ya, jangan sampai terlena. Makanya
Kenapa membaca Al-Quran itu dapat pahala, satu hurufnya 10 kebaikan ya. Satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Ya, itu karena apa? Harus membacanya ada adabnya, ada aturannya. Ya, kalau bisa kondisi kita suci ya, badannya, pakaiannya, kemudian kita sudah berwudu, menghadapnya disunahkan ke kiblat, duduk dengan tertib ya. Memegang Al-Qur'annya juga tidak asal ya, harus pakai tangan kanan ya, adabnya itu ya. Loh kok itu ada yang tak pakai tangan kiri, apa nggak boleh Ustadz? Ya sebenarnya ya boleh-boleh saja, tapi kurang sopan kalau kita memegang sesuatu pakai tangan kiri aja, kadang-kadang ditegur oleh orang ya, apalagi memegang Al-Qur'an ya. Nah kalau megang mic satunya, lah micnya tangan kiri. Nah kalau pas maju misalnya mic-nya tangan kiri, tangan kanannya Al-Qur'an gitu ya. Jadi ada adabnya, ada aturannya. Kemudian apa lagi ya? Biasanya yang fokus. Nah, ini fokus. Ya, membaca Al-Qur'an harus fokus sehingga kita mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an kita ya. Tidak asal ya, tidak asal. Bahkan boleh sambil berdiri boleh, tapi fokus, konsentrasi tetap ya. Kan ada kalau ngantuk ya, misalnya Ustadz lagi ngantuk, misalnya habis sholat subuh ya, karena malamnya begadang ya. Tapi ingat, begadangnya kita jangan seperti orang-orang yang di sana itu ya, di pos kamling ronda sampai semalam suntuk ya, nggak melakukan sesuatu yang kurang itu kan ya, bagus tapi kurang baik ya. Rondanya kita ya menghadap Allah lah ya. Ngantuknya dapat pahala insya Allah gitu ya. Jadi kalau ngantuk berdiri nggak apa-apa ya, biar tidak ngantuk membaca Al-Qur'annya sambil berdiri boleh ya, fokus. Maka insya Allah ketika kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan aturan kaidah yang telah ditentukan ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, yang Rasul lakukan, insya Allah kita mendapatkan hasilnya, yaitu manfaat pahala dari membaca Al-Quran. Bahkan kita menjadi temannya Al-Quran, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Allah melalui bacaan Al-Quran kita ya. Untuk ayat 7 ya tadi Ustaz ya, hampir sama semuanya. Mad wajib, mad jais ya, mad jais ini ma'afa, ini ada 2 kali ya tadi, itu 5 harokat. Kemudian ada lagi nih di bawah ya, aghniyai itu kan, agniya ya, ini mad wajib ya, aghniyai satu kata ini ya, fathah diikuti alif itu mad tabi'i. Ketika ada lanjutannya setelah itu ada hamzah dan itu dalam satu kata, itu mad wajib 5 harokat. Wa ma atakum, nah ini mad jais. Antara ma atakum beda kata ya, beda, terpisah. Nah ini perlu kalian ketahui ya. Ini hanya untuk tambahan wawasan biar kalian ketika menjumpai bacaan seperti itu, terus kebetulan ada yang tanya, kamu kan ingat ya, Ustadz pernah menjelaskan ini namanya mad jais dan mad wajib. Ada ya nanti yang lainnya menyusul, ada mad iwad, ada mad lain gitu ya, mad sila dan sebagainya ya. Insya Allah di semester 1 pun Ustadz sudah pernah menyinggung-nyinggung di pembelajaran Al-Quran. Insya Allah kita belajar mipil ya, bertahap. Kalau sedikit demi sedikit kalian melakukan peningkatan ketika mengetahui ilmu yang kalian harapkan ya, kalian cari untuk diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah walaupun sedikit demi sedikit, nanti lama-lama semakin banyak, semakin maksimal ya, bermanfaat. Insya Allah ini bukan hanya untuk manfaat dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Insya Allah ayat 5, 6, dan 7 harapan Ustadz kalian bisa 1 pekan sesuai target pekanan kalian setorkan ya. Jangan menunda-nunda ya. Jangan seperti kemarin semester 1 ada yang sudah liburan, bahkan liburan sudah habis ya, hari Ahad, hari Seninnya sudah harus mulai semester 2 tanggal 4.
baru setor ya, ya Allah itu ya. Tapi ya Ustaz terima, enggak apa-apa ya. Itu berarti rasa tanggung jawab kalian masih ada ya, enggak apa-apa ya. Yang penting usaha lah ya, kita sama-sama untuk belajar, berusaha untuk meningkatkan kebaikan kita masing-masing untuk bekal kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.